Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kudrah iradahnya, kita semua bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan ini menjadi bagian nilai jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang diayunkan untuk fi sabilillah, dalam makna hadis itu adalah jihad, kemudian diartikan dalam konteks di kita karena tidak ada perang jihad, maka sebagaimana dalam ayat, janganlah kalian perang semuanya, harus ada sebagian yang tafaqquh fiddin, yaitu memahami agama. Berarti ini sejajar antara orang yang jihad di jalan Allah, yaitu perang, dengan orang yang memahami agama, itu juga sama jihad. Maka hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa siapa orang yang mengayunkan langkah kakinya ke majelis ilmu untuk bertafaqquh fiddin, maka setiap debu yang dimana nempel di sandal, sepatu, ban dan lain sebagainya, media, maka Allah hitung pahalanya setiap debu. Insyaallah ya Pak. Berapa langkah bapak-bapak datang ke sini? Itulah, nanti dilihat di sendal jepitnya ada gak debunya gitu kan. Inilah ribut kalau kita semua berurusan atau berniaga dengan Allah, tidak ada yang pernah rugi. Tidak ada yang pernah rugi. Maka rugilah orang yang tidak pernah datang untuk ke majelis ilmu, memakmurkan umurnya dengan menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis ke-34 dari hadis Arba'in An-Nawawi, dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau atau Nabi bersabda, man, siapa saja atau barang siapa,
ro'a yang melihat, minkum dari kalian, di antara kalian, munkaron kemunkaran, falyughayyirhu, maka jawab syaratnya. Tadi syarat siapa saja, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka jawabnya falyughayyirhu, hendaklah dia merubahnya, biyadihi dengan tangannya, fa illam yastati', maka apabila tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan lisannya, fa illam yastati', maka apabila tidak mampu juga dengan lisan, fa qalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika, akan tetapi dengan hati itu, ad'aful imani, selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Hadis ini hadis ke-34 yang disimpan oleh Imam An-Nawawi. Sebagaimana sebelumnya hadis 33, yaitu jamaah, Masya Allah, ini tentang yang ke-33 itu kemarin tentang islah, perdamaian, ya, antara si penuduh dengan yang dituduh, mencoba mendudukkan dua orang yang bertikai, kemudian didamaikan supaya tidak ada kesalahpahaman yang berkepanjangan, yaitu antara membuktikan dengan sumpah. Nah, kemudian sekarang di sini hadis ke-34 Imam An-Nawawi menyimpan hadis ini adalah tentang pencegahan, ya, tentang prinsip pencegahan dalam Islam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mendengar, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maka dilihat dulu Imam Ibnu Daqiq menyimpan dalam syarahnya asbabul wurud hadis ini. Kenapa Abu Sa'id ujuk-ujuk menyebutkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, seperti gini. Di suatu tempat Pak Krisno, ya, ujuk-ujuk nyebutin, Pak Hasto, saya mendengar nih Rasulullah SAW atau siapa gitu, Ustadz ini berkata, nah gitu, ujug-ujug seperti itu. Nah, Abu Sa'id pun kenapa menyebutkan sami'tu Rasulullah SAW? Oh, ternyata Pak, di saat namanya gubernur Madinah, yaitu namanya Marwan, ya, di sini ada nama Marwan, Pak, ada ya. Nah, ini gubernur Madinah, calon gubernur insya Allah. Ganti KDM itu ya. Ya, gubernur Marwan, gubernur Madinah, pada saat itu pelaksanaan sholat Id. Sholat Id. Kemudian pas sholat Id, ini tidak terjadi sebelumnya. Gubernur Marwan langsung khutbah
Sebelum apa? Sebelum apa? Sholat. Jadi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ya. Jadi khutbah itu berdiri khutbah. Jadi sebelum sholat dia itu beliau khutbah. Jadi dulu itu Pak, kalau jadi pemimpin, bupati, camat, lurah, ya, kemudian gubernur, presiden, harus apa? Harus jadi imam. Apalagi sholat Jumat, sholat Id dan lain sebagainya. Itu harus. Khalifah itu, pemimpin itu, ya, karena syaratnya ya diantaranya hafiz Quran. Syarat pemimpin diantara pada saat itu harus hafal Al-Quran, apalagi harus hafal fikih. Ya. Nah ini Marwan berdiri, kemudian ada laki-laki, tidak disebutkan namanya, berdiri juga. Wahai gubernur, ini Anda salah. Harusnya khutbah itu setelah salat. Ini khutbah sebelum gubernur dengan alasan. Ini gubernur dengan alasan, Pak. Dengan alasan apa? Ternyata beliau mengatakan, wahai laki-laki, lihatlah, manusia sudah pada bubar. Sudah pada bubar. Sebelum apa? Sebelum sholat atau sebelum istilahnya apa? Sebelum dilaksanakan khutbah atau sholat. Nanti tidak akan ada siapa? Tidak akan ada yang mendengar. Kebanyakan sudah pada bubar gitu. Jadi ilmunya atau penyampaian ilmunya tidak didengarkan. Nih sebelum sholat saja sudah pada apa? Bubar. Apakah dengan alasan itu menjadi pembenaran merubah syariat yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Oh, berarti ini adalah sebuah apa Pak? Kemunkaran. Sebuah apa? Kemunkaran. Maka ketika berdiri laki-laki itu, Marwan tetap apa? Tetap melaksanakan khutbah. Tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali pada saat itu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan laki-laki ini telah melaksanakan kewajibannya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkar, dan seterusnya. Nah ini asbabul wurudnya. Kenapa Abu Sa'id langsung mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, memberitahukan laki-laki ini benar telah melaksanakan kewajiban. Ya, ini jamaah. Maka dalam ayat Al-Quran senafas dalam surat Al-Maidah ayat 48, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Hei Muhammad, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kemauan banyak orang dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, ini menjadi pelajaran penting bahwa seperti kisah tadi, janganlah kita mengikuti karena alasan mereka apa Pak? Maaf, karena alasan apa? Mereka meninggalkan tempat sholat Id duluan kebanyakan orang. Dia Marwan langsung memutuskan untuk khutbah duluan daripada sholat, gitu.
Jadi jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan yang melanggar syariat mereka, serta kalian atau kita atau kamu, kata Allah, meninggalkan yang kebenaran yang sudah ditetapkan. Ya, yang sudah ditetapkan. Contohnya Pak, karena ada hari kerja, Jumatan diawalkan, boleh nggak? Boleh nggak? Contohnya gitu kan Pak, mengikuti hawa nafsu, keinginan manusia itu tidak akan pernah terpuaskan. Makanya ada apa? Ada syariat yang membatasi itu, yang sudah menjadi kemaslahatan, ya, yang akan menjadi kemaslahatan. Mentang-mentang pada mau mudik atau bagi zakat atau dan lain sebagainya, nanti kalau sholat id itu sudah sholat subuh saja gitu kan, boleh gak itu? Boleh gak? Tidak, kan sholat id itu diawali dengan duha, diakhiri dengan duha juga sebelum zuhur, atau sebagian imam yaitu sebelum asar, ada kan gitu bapak-bapak jamaah ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti kemunkaran. Nah, maka di sini asbabul wurudnya hadis Sa'id Al-Khudri. Kenapa tiba-tiba saya mendengar Rasulullah SAW bersabda man ro'a dan seterusnya. Baik, kita bahas perkataannya. Man ro'a, man itu syarat. Siapa saja, barang siapa. Ro'a yang melihat, umum. Mau ustadz, mau pemerintahan, mau rakyat, mau jamaah, ini umum. Ro'a, melihat. Pak, bedanya ro'a dengan basoro. Kalau basoro apa Pak? Melihat. Kalau ro'a apa? Melihat. Bedanya? Nah, makanya Pak, ketika kita melihat, membaca, kita tidak cukup membaca hadis dan Al-Quran itu terjemahannya saja, tidak cukup ya, membaca terjemahannya saja, harus lihat teks Arabnya. Bedanya ro'a dengan basoro, basoro itu melihat langsung, nazoro melihat langsung. Kalau ro'a, lihat fi'il madi, itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya taro. Dalam surat apa Pak? Al-Fil itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Taro itu dari ro'a. Coba Pak, coba. Aneh tidak Pak? Dalam surat Al-Fil, Muhammad, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah telah berbuat kepada ashabul fil itu apa Pak? Pasukan gajah. Yang jadi pertanyaan, Nabi sudah lahir belum? Kenapa dalam ayat itu alam taro, apakah engkau tidak melihat? Coba Pak, apakah engkau tidak melihat? Sedangkan Nabi Muhammad pas pasukan gajah itu baru apa? Apakah sudah bisa melihat? Nah, makanya dalam terjemah itu alam taro. Ternyata kalimat ro'a ini adalah Pak, kita lihat secara langsung ataupun mendengar berita ataupun informasi ataupun melihat dari televisi dan lain sebagainya, itu namanya apa? Ro'a. Ataupun membaca, itu namanya apa? Ro'a. Mungkin tidak atau pasti Nabi Muhammad ketika turun wahyu ini kan sudah jadi apa? Nabi, sudah dewasa. Turun
surat Al-Fil ini bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu melihat tentang kejadian Allah menghancurkan apa? Pasukan gajah. Oh, ternyata bisa jadi Nabi itu mendengar dari cerita kisah para orang tua. Nah, hei Muhammad, ketika kamu lahir itu ternyata ada pasukan gajah yang seperti itu. Diceritakan dengan sumber yang dapat Bapak-bapak mengalami gak G30 SPKI? Mengalami gak? Penjajahan Belanda mengalami gak? Tidak kan? Oh, itu Bapak dari mana taunya? Nah, itu namanya ro'a. Itu namanya apa? Ro'a. Jangan sebutkan basoro. Kalau basoro melihat langsung. Nah, ini Pak bahasa Arab. Luar biasa. Tapi terjemah kadang basoro, nazoro, ro'a itu sama artinya gitu Pak, melihat. Nah, ini maka disebut hasil pemikiran, disebut pendapatmu, disebut ro'yun. Bagaimana pendapatmu? Ah, berarti pendapat itu hasil apa? Hasil analisa, hasil baca, bukan hanya hasil lihat langsung. Itu disebut ro'yuka. Bagaimana pendapatmu? Nah, itu Pak ya. Jadi bahasa hadis ini luar biasa Pak. Siapa orang ro'a maupun secara langsung ataupun tidak, munkaron, kemunkaran. Bapak jamaah melihat gak kekejaman Israel secara langsung? Melihat gak? Nah, kenapa bapak-bapak demo, boikot, doakan orang Palestina? Kenapa? Karena itu merupakan melihatnya dari apa? Itu namanya ro'a. Itu namanya ro'a. Dari informasi, berita, media dan lain sebagainya, itu kita hasil ro'a. Munkaron, apa yang disebut munkar? Didul ma'ruf. Munkar itu kebagian dari ma'ruf, dari baik. Oh, berarti munkar itu adalah segala sesuatu yang menyalahi dari syariat yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Namanya apa? Munkar. Namanya munkar. Ya, ini secara bahasa. Ketika kita menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung itu kemunkaran yang melanggar syariat, si lelaki tadi melihat kemungkaran tidak? Lihat kemungkaran tidak? Kemunkaran syariat menyebutkan atau menjelaskan Pak. Maka dalam ibadah itu harus persis seperti Nabi. Nabi sholat dulu, setelah sholat menengok kemana? Ke belakang atau berdiri untuk khutbah. Ya, beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau ini adalah sholat dulu, sholat id itu baru Nabi melihat atau berdiri melihat kemana? Ke belakang memberikan mau'izah, disebut khutbah id. Nah, ini tuntunan ulama, tuntunan Rasul. Berarti kalau menyalahi itu kemunkaran. Ternyata Gubernur Marwan menyalahi syariat, itulah kemunkaran. Lelaki tadi langsung menegurnya di khalayak umum. Karena apa? Orang ini atau Marwan melakukannya di khalayak umum. Maka menegurnya juga di khalayak umum. Itu tidak mengapa. Ya, ini sebagian fikihnya Pak. Jadi dari hadis ini. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Falyughayyirhu biyadihi.
kalimatnya fi'il mudhari tapi pakai lam amr, ternyata al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu wajib. Wajib. Maka wajib bagi orang yang melihat siapa saja yang melihat kemungkaran secara langsung ataupun tidak langsung, maka fal yughayyirhu, rubahlah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dari keadaan satu kepada keadaan yang kedua, dari yang tidak baik menjadi baik. Sebagaimana ayat, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Ya gitu kan? Ya, ayat itu. Nah, ini merubah apa? Dari yang menjadi yang baik, dari kemungkaran mudah-mudahan jadi kemaslahatan. Gitu. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Apa yang dimaksud dengan tangan? Ini alat tangan itu. Bisa jadi dengan kebijakan, bisa jadi dengan kekuasaan, bisa jadi dengan perintah sesuai kapasitas dan mempunyai otoritasnya. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau kekuasaan, dengan kekuasaan. Maaf, jangan disalahartikan. Dipukul aja, bukan. Ya, bukan. Ya, dengan kekuasaan, ini namanya tangan itu adalah alat. Seperti gini. Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah rusak di laut dan di darat dan di lautan dengan sebab aidi itu jama dari yadun, tangan. Apakah kerusakan gunung, kerusakan hutan, kerusakan atau banjir itu semuanya dengan tangan saja atau ada juga dengan kebijakan? Kebijakan. Korupsi dengan apa? Tidak semua dengan tangan. Contohnya gitu kan. Nah, maka ini yang dimaksud dengan tangan ini adalah alat yang dimana orang ini mempunyai otoritas kekuasaan dan lain sebagainya. Silakan rubah yang tadinya buruk, yang tadinya mungkar, bagaimana kemungkaran ini bisa apa? Bisa terhindarkan. Fa'ilam yastati, maka apabila tidak mampu dengan tangan, fabilisanihi, dengan nasihat, dengan tulisan. Coba bapak-bapak, ada gerakan kemarin itu yang ke Palestina itu apa Pak? Sumud ya. Dari mana asalnya? Ternyata dari tulisan-tulisan di Facebook, di media sosial, itu semuanya bergerak. Nah, ini adalah fa'ilam yastati, apabila tidak dengan apa? Dengan tangan, yaitu fabilisanihi. Ternyata tulisan ini adalah kepanjangan dari apa? Lisan. Nyata menginformasikan dengan lisan bahwa kekejaman Israel, semuanya berdoa, kemudian boikot, mempunyai dampak pengaruh yang sangat besar untuk menghilangkan kemungkaran yang global maupun yang parsial. Kemudian fa'ilam yastati fabiqalbihi, apabila juga kita tidak mampu menasehati, menceramahi, membagikan ilmu dan lain sebagainya, memberikan mauizah dan sebagainya, berarti fabiqalbihi, dengan apa? Dengan hati. Ini menunjukkan Pak bahwa orang itu punya kemampuan berbeda-beda. Biasanya kalau kekuasaan siapa Pak? Pemerintah penguasa yang mempunyai otoritas. Jadi gubernur itu gak usah nyeramahin lagi. Cukup dengan apa? Membuat
Perbub ya, peraturan gubernur gitu dan lain sebagainya gitu. Beda dengan ustadz. Ustadz bisa gak membuat perbub? Ulama tidak. Dengan apa? Lisan lah gitulah. Bapak-bapak dengan apa Pak? Ya, saya mah tidak punya kemampuan, punya kapasitas ilmu untuk ceramah menasihati juga gak bisa. Cukup dengan apa? Hati. Gitu kan Pak? Jadi seseorang ini tidak dipaksakan harus merubah serubah-rubahnya, bukan. Tapi kita ada ikhtiar usahanya. Fal yughayyirhu itu ikhtiar usaha. Soal hidayah itu, kesadaran itu hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis mengajarkan kepada kita, jamaah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setiap kemunkaran yang pertama harus dihindarkan. Harus dirubah. Harus dirubah. Siapapun yang melihatnya kemungkaran itu harus dirubah. Kenapa Ustaz? Dampaknya bagaimana? Dalam surat An-Nahl 25, wattaqu fitnatal la tusibana alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah bencana yang dimana bencana itu bukan hanya untuk orang yang zalim saja. Pak, takutlah kalian kepada suatu bencana yang dimana bencana itu bukan hanya untuk yang zalim saja. Khosok. Dalam tafsir disebutkan Pak, orang satu kapal, ya satu kapal, yang di bawah, yang di tengah, yang di atas. Ternyata yang di atas itu kekurangan air. Ke bawah membolongi apa Pak? Kapal yang di bawah, supaya air laut. Nah, jadi air laut itu masuk gitu kan Pak, diiniin sama ember, dibawa kemana? Ke atas, terus gitu Pak, terus-terusan. Ternyata orang bawah itu diam, karena dia butuh air ternyata. Tapi ternyata tidak respect atau tidak, istilahnya tidak ngeh dengan akibat yang akan didapatkan. Setelah membolongi sedikit, ternyata apa? Banyak orang bolongi lagi. Akhirnya satu kapal apa? Tenggelam, air laut apa? Yang buat dosanya yang di bawah atau yang atas? Yang di atas. Tapi yang bawah membiarkan. Maka kata ayat ini, takutlah kalian terhadap bencana yang dimana bencana itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja. Berarti orang yang soleh pun akan ada dampak akibatnya. Ya, maaf sekali ya, walaupun mungkin ada kontroversi di antaranya, tapi sudah tepat Majelis Ulama menetapkan tentang musik apa Pak kemarin itu? Sound apa nama itu? Sound horeg gitu kan ya. Yang ternyata dampaknya memadorotkan. Walaupun maaf, dari musiknya masih ada dua versi. Ini masih ada yang haram, ada yang boleh gitu kan ya. Ini tentang apa tadi? Sound horegnya yang apa? Volumenya apa Pak? Kencang, merusak apa? Telinga gitu kan ya. Majelis Ulama di Jawa menetapkan bahwa itu haram karena dampak yang akan yang akan diakibatkan oleh hal tersebut ternyata buruk. Coba kalau tidak ada segera yang seperti itu, wah itu akan berdampak. Pak, maksudnya ya, kenapa Allah dan Rasul mengharamkan sesuatu yang dimana di situ sudah menjadi kemungkaran kalau ditegakkan, kalau dilaksanakan, karena ada dampak buruk yang berakibat. Maka cegahlah itu sebelum
bencana itu apa? Menyeluruh. Yang buang sampah siapa? Yang kebanjiran banyak. Itu Pak. Maka apa usaha kita? Falyughayyirhu, rubahlah dengan kemampuan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan. Contoh Pak, skala kecil dalam rumah tangga yang punya otoritas melarang dari kemungkaran siapa? Keluarga, kepala keluarga. Siapa? Ayah. Kemudian ibu. Kalau anak dibiarkan dari kecil dibela berbuat salah, maka dampak nanti pada hari dewasanya akan luar biasa. Contoh Pak, di Amerika ada seorang yang kulit hitam sudah dewasa membunuh. Padahal dia mencuri miliknya. Bukan milik orang lain, tapi dia membunuh. Kemudian dipenjara. Pas dipenjara membuat surat. Ibu, harusnya saya dipenjara itu dengan ibu. Kenapa? Ternyata ketika waktu kecil saya mengambil barang orang, ibu selalu membela saya. Bahkan yang dimarahi orang yang punya barangnya. Ketika anak itu berebut dengan orang lain, mengambil barang orang lain, si ibu jadi apa? Pembela. Ternyata dampak dewasanya seperti itu. Begitupun mungkin bisa jadi korupsi itu bukan hanya keadaan yang menuntut, tapi didikan dari rumahnya. Seperti itu. Orang tua, ayah dan ibu punya otoritas. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali atau Imam Ad-Daqiq, wajib bagi orang tua merubah dengan kekuasaannya. Tidak boleh dengan lisannya, karena dia punya kekuasaan. Maka dosa kalau tidak merubah dengan apa? Dengan kekuasaan dengan tangan. Begitupun pemerintahan, penguasa. Jika ini bisa karena dia punya otoritas, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya kebijakan, ketika ada kemungkaran tidak. Ini tidak Pak. Tidak dikeluarkan kebijakan itu untuk mencegah kemungkaran, maka dosa besar pemerintah ini. Bahkan ada ulama menyebutkan Pak, ketika seorang pemimpin ada yang dipimpinnya tidak sholat, dosanya ditanggung siapa? Syarat jadi pemimpin itu gitu Pak. Mau nggak Pak Marwan jadi gubernur sekarang? Coba satu aja. Ada orang yang tidak sholat. Dosanya pemimpin itu ikut menanggung. Berat Pak. Ya, ini yang pertama. Kalau bisa dengan kekuasaan. Kalau tidak melakukan dengan kekuasaan, dia dosa besar. Tidak bisa lantas dengan lisan. Tapi alternatif lain yang kedua, fabilisanihi, dengan lisan. Kalau tidak dengan kekuasaan, ya dengan lisan tadi, seperti ulama, guru mengajarkan kita ceramah itu dengan lisan. Wajib itu dengan lisan, gitu kan? Kalau seandainya tidak bisa dengan kekuasaan, menyasehati penguasa itu bagiannya dengan lisan. Seperti tadi, Marwan seorang gubernur. Apakah dengan lelaki seorang rakyat tadi harus gini, pecat, kamu jadi gubernur, bisa gak? Tidak, karena melakukan kemungkaran. Tidak, ternyata dengan lisan. Rasul sholat dulu baru khutbah. Itu sudah menasehati. Nah ini ya. Kemudian kalau tidak, fabiqalbihi,
Hati. Dengan apa Pak kalau dengan hati? Yang pertama, mengingkari kemungkaran itu. Yang kedua, ternyata yang kedua adalah Bapak keluar dari kemungkaran itu. Kalau satu kelompok, satu grup, ternyata kemungkaran dibiarkan di grup itu, Bapak tidak mampu merubah, udah keluar saja. Gitu Pak. Itu adaful iman. Ini pelajarannya. Dan kemungkaran tidak bisa disebut kemungkaran kecuali dengan syarat. Dengan syarat apa? Bahwa orang yang melakukan juga mengingkari perbuatannya. Bahwa perbuatan itu adalah munkar. Kalau ikhtilaf Pak, jangan lantas kita rubah. Ikhtilaf. Contoh ikhtilaf, apa Pak? Kunut subuh. Ikhtilaf tidak? Ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Maka tidak lantas ini enggak kunut nih, ini dan kunut nih. Enggak. Itu ada ikhtilaf karena yang kunut ada dalil juga dia, dan yang tidak kunut ada juga dalil. Nah, itu tidak disebut dengan kemungkaran. Kemudian yang kedua, harus tadi? Harus dinyatakan bahwa itu munkar. Pak Hasto ketika di siang hari bulan puasa ternyata makan. Pak Nur Hadi melihat Pak Hasto lagi apa? Makan ketika siang hari di bulan apa? Puasa. Langsung Pak Nur Hadi itu Pak Hasto itu, kamu ini kenapa Pak Hasto gini. Ah, itu kan merubah dari kemungkaran. Tanyakan dulu Pak Hasto, kenapa? Tidak puasa. Saya itu dari pagi ternyata sakit apa? Lambung, sakit perut. Oh, ternyata dia lagi sakit. Maka tidak boleh kita langsung merubah kalau dia tidak mengingkarinya. Atau tanyakan dulu, tabayun dulu. Biar tidak salah paham. Kemudian hukumnya apa merubah itu wajib. Cuma ada perbedaan ulama, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini berubah ini untuk siapa? Untuk sekelompok orang atau setiap orang? Ternyata yang pas, yang tepat adalah setiap orang wajib merubah kemungkaran, walaupun dengan apa? Hati dan selemah-lemahnya apa? Iman. Pelajaran selanjutnya, ini aja. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa iman ini berbentuk amal. Tidak seperti orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu iman adalah hati dan lisan, tapi perbuatan tidak disebut dengan iman, cukup dengan hati dan lisan. Tapi dalam ayat ini adalah perbuatan, lisan dan hati. Oh, berarti iman ini adalah qalbun wa amalun, hati dan perbuatan, niat dan perbuatan. Ini adalah pelajarannya. Yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini adalah Pak, kita lihat dampak daripada kemungkaran kalau dibiarkan seperti percikan apa? Api yang kecil di tengah-tengah tumpukan sampah yang kering. Artinya akan apa? Atau di tengah-tengah kebun jagung yang siap panen, itu akan apa? Nah, itu Pak. Jadi kenapa zaman dulu itu perempuan dihinakan? Karena kebiasaan punya anak perempuan itu adalah hina. Jadi dihinakan. Jadi semuanya karena sudah kultur itu jadi budaya, begitulah. Ya. Seperti kita menerapkan di sini, kalau ada sampah tolong dipungut keluar. Kalau ada yang kotor tolong ini, bukan hanya petugas marbot saja, tapi petugas semuanya. Inilah
Yang dimaksud dengan ketika terjadinya kemunkaran, sekecil apapun itu cegahlah dengan sesuai kemampuan. Maka kata Allah, fattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah dengan semampunya. Yang terakhir pelajarannya adalah Pak, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kalian sebaik-baik umat yang dimana kepada manusia menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah orang yang senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran. Berarti faidahnya ayat ini diantaranya kita ingin menjadi umat yang terbaik. Menurut siapa? Allah. Surat Ali Imran itu kuntum khaira ummah. Demikianlah yang dapat saya haturkan dalam kesempatan ini. Silakan kepada pembawa acara. Baik, demikian tadi kajian kita yang terkait dengan hari Selasa ini ke-34 yang sudah dicobakan oleh Ustaz Besar. Pada para jemaah, barangkali ada yang masih kurang paham atau ingin menanyakan hal tersebut, silakan. Silakan Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ketika kan bahasanya gini, ro'a, melihat. Berarti kalau melihat itu sedang terjadi. Kalau lisan baiknya itu sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi minkum mungkaro, langsung kita falyughayyirhu biyadihi. Bagaimana dengan kekuasaan kita? Yaitu dicegahlah karena itu anak kita dengan cara yang baik tentunya. Agar tidak berdampak buruk juga ya di masa depan bagi anak-anak. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara sesuai dengan apa namanya? Usia. Kalau kita ke istri kan berbeda caranya. Kalau kita ke anak berbeda juga. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga atau ke anak masih apa namanya istilahnya balita dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi maksudnya kemunkaran apapun tadi yang melanggar syariat telah terjadi di situ, cegahlah dengan kekuasaan kita. Jangan hanya dengan apa? Dengan lisan, dek jangan gitu dan lain sebagainya. Justru kita ambil, gak boleh gitu. Terus nasihati dengan baik. Dan ini memang pendidikan yang harus terus menerus. Ya, yang harus terus menerus karena dalam diri manusia punya apa namanya sifat taqwa dan fujur. Karena ini harus terus menerus dikawal. Jadi Pak, sesuai saja dengan apa namanya istilahnya mad'u kita atau siapa yang dicegah ini. Lihat situasi, kondisi dan apa namanya istilahnya keadaan. Contoh Pak. Rasul dan Umar bin Khattab pada saat itu di Masjid Nabawi ada orang Badui. Terus kencing di mana? Di mana? Di masjid ya. Ternyata lihat Umar itu geram mau apa? Kata Rasul, tenang. Tenang. Biarkan dulu. Nah, ini pendidikan. Yang pertama adalah apa? Dia orang Baduy. Secara pendidikan orang Baduy itu apa? Terbelakang. Bukan orang
pendidikan. Yang kedua, jangan ganggu orang ketika maaf sekali buang hajat dan buang air kecil. Makan tidak boleh diganggu, Pak. Kenapa? Karena itu akan merusak apa? Pencernaan. Itulah Rasul tahu secara psikologi, tahu secara kesehatan, biarkan dulu. Oh, berarti kita pun sama kepada anak itu, kepada anak pertama, kedua, dan kepada istri, kita harus bedakan cara apa? Menegurnya. Ya, dengan baik, santun dan lain sebagainya. Baru setelah itu, Pak, coba bayangkan, Umar yang lagi emosi disuruh apa? Umar, tolong ambilkan gayung. Terus apa? Coba Umar yang lagi apa? Emosi disuruh apa? Nah, itu cara Rasul untuk meredam emosi. Untuk meredam emosi itu, orang lagi emosi suruh kebaikan. Itulah Pak Rasul. Itu Pak, mungkin mudah-mudahan tidak bisa puas dengan jawabannya. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ya. Kemungkaran. Bang Konve. Karena Pak, dia punya tanggung jawabnya minimal hatinya bilang saya nggak setuju nih. Apa ini boleh? Ya betul. Dia mengingkari juga. Betul. Gini Pak, ketika kita sesuatu itu pekerjaan kita Pak, sebelumnya ini nasihat bagi semuanya, maka Bapak kita harus mengkaji secara detail dari beberapa pihak, dari beberapa pendapat, betul gak itu pekerjaan kita, halal haram atau tidak, itu harus dikaji. Ternyata kan kata saya, kalau masih ada ikhtilaf, itu kita tidak bisa kepada orang tersebut untuk menyebutkan atau mencegah kemungkaran itu, karena ternyata orang ini maaf sekali, tidak mengingkari, bahkan dengan kapasitas ilmu dari yang maaf sekali ada yang membolehkan, tidak semuanya riba kan gitu. Hanya pinjaman uangnya saja yang adafun, yang istilahnya ada nilai lebih ketika dikembalikan. Tapi kalau misalkan beli barang dan lain sebagainya kan bank juga gitu, jadi perantara, itu tidak bisa disebut riba. Jadi tidak semuanya, contohnya gitu kan, dia ternyata punya ilmu itu, saya mah yakin itu bukan, nah misalkan bisa, tidak disebut munkar. Tapi bagaimana keadaan seperti yang Pak Hasso bilang, bahwa ternyata dia meyakini itu adalah kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah ini punya tanggungan berat. Kalau saya keluar dari sana, ternyata belum ada pekerjaan yang lain. Ada salah seorang ulama dari Dewan Syariah juga di MUI, DSN, beliau mengatakan boleh sementara sebelum ada pekerjaan yang lain yang layak untuk memberikan tanggungan kepada anak istri keluarga. Boleh selama belum ada bekerja di bank itu. Adapun ternyata kita mengingkarinya secara hati, itu Pak masih disebut dengan fal yughayyir. Tapi tadi termasuk adaful iman. Selemah-lemah iman. Kan selemah-lemah iman itu dua, mengingkari yang mungkar, yang kedua kalau bisa keluar dari mana kemungkaran itu. Gitu Pak.
Kalau tidak mampu merubah, ya udah kita saja yang keluar. Karena kalau keluar belum apa? Belum dapat, ya itulah kita. Di situ aja dulu. Karena toh itu bukan kemaksiatan, contohnya misalkan ya kemaksiatan ini. Allahu a'lam bishawab. Sudah ya, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, demikian tadi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita benar-benar hasanah. Selanjutnya kita memperoleh banyak pendataan mengenai keimanan, lalu menambah keimanan kita. Amin. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu sudah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sarapan atau yang mau sholat subuh dulu.